Tema conference pada kesempatan kali ini tentunya sangat tepat, yaitu Empowering Women in Embracing Technology. Dengan kemajuan teknologi, peran perempuan bisa lebih besar untuk memberdayakan diri mereka serta komunitasnya. Gender equality di Indonesia masih perlu sangat kita tingkatkan. Gender gap di bidang teknologi bukan hanya sekedar statistik belaka. Itu merupakan penghalang utama untuk kemajuan negara kita. Perempuan hebat di dunia keuangan, dengan teknologi semakin maslahat untuk negeri. Only a good corporate governance entity you can promote, you can embark in a lot of journey. There's so many things we can do, dan so many careers or roles that we can play. Merubah performance itu hanya dua. Yang satu, kita rubah people-nya. Dan yang kedua adalah teknologi. Together we can make Indonesia to be a better country. Sebagai woman, keunggulan kita adalah kita punya compassion. Bagaimana kita tetap sensitif terhadap kebutuhan teman-teman yang lain. Give equal opportunity untuk setiap orang bisa berinvestasi dengan baik dan benar. Yes, finally. Panel, saya baru bilang sama Naila tadi, panel mengerikan. Oke, Naila. Mungkin ada yang tahu Naila itu wartawan, 9 tahun. Saya baru ketemu si Trusang wartawan, rubah menjadi CFA, itu kayaknya satu-satunya. Ada yang wartawan nggak di sini? Boleh angkat tangan? Atau bercita-cita menjadi wartawan? Wah, tidak tertutup kemungkinan dari wartawan menjadi CFA. Dan ketika COVID, Naila bilang gini, gue ngalamin COVID, Han, gue baru sadar, aduh, kita perlu belajar. Dan Naila bilang begini, gue mesti belajar selama gue masih bisa. Jadi lagi ngambil master. Naila punya 3 izin katanya. Izin manajer investasi, izin perantara pedagang efek, sama pakar pasar modal syariah. Ada 3. Izin wartawan lu masih ada nggak? Wartawan udah nggak? Udah nggak ada ya? Oke. So jurnalis untuk Bloomberg News 9 tahun. Mungkin karena itu dia jatuh cinta sama CFA. Katanya bergabung di Manulife semenjak 2010 sampai sekarang. Udah berapa tahun, Nain? Udah cukup lama ya, 14 tahun. Sarjana akuntansi dari Universitas Indonesia. Dan, nah ini dia ngambil, ini bukan MBA kan, yang dari Frankfurt, Sustainable Finance? Oh, Master, oh my God. Dia ngambil Master Sustainable Finance dari Frankfurt School of Finance dan Management. Oke, silakan Nay, lanjut. Oke. Thank you, Hani. Selamat sore, ibu-ibu semua dan segelintir bapak-bapak yang semoga tetap semangat. Oke, terima kasih hari ini. Senang sekali saya berada di sini untuk berbagi dan belajar dari panelis kita. Panel yang ketiga ini sebenarnya menurut saya seru sekali. Karena panelisnya berbagai latar belakang. Oke, yang pertama saya panggilkan dulu Felicia Putri Ciasaka CFA. Felicia saat ini berkarir sebagai content creator, banyak loh followernya, wah. Pengusaha dan investor di bidang media dan keuangan. Direktur Semua Bisa Investasi serta inisiator gerakan Memutus Rantai. Sebelumnya Felicia pernah menjabat co-founder dan chief product officer di Ternak Uang, Equity Research di CLA Sekuritas Indonesia dan Sukor Sekuritas. Felicia meraih sertifikat CFA di 2019 dan juga memegang lisensi WMI dan WPPE. Silakan. Halo, ya. Misi. Silakan duduk. Oke. Yang kedua, Senior Director dan Head of Products and Solutions PT Visa Indonesia. Bu Desi adalah Head of Products and Solution di Visa Indonesia yang posisinya telah diemban sejak 2021. Sebelum bergabung dengan Visa, Bu Desi memiliki pengalaman panjang lebih dari 30 tahun dalam berbagai posisi senior di sektor perbankan, khususnya di bidang konsumsi, consumer finance, cards dan loans, serta di other blue chip company seperti Coca-Cola dan GM. Menyelesaikan gelar sarjananya dari University of Southern California, bidang Industrial and System Engineering, dan master di bidang Industrial Engineering di Purdue University. Makasih Bu. Oke, yang last but not least, Ibu Eva Nur, cyber security expert,
Product and Managing Director, Synexis International, founder Indonesia Women in Cyber Security. Bu Eva adalah pendiri perusahaan IT Cyber Security pertama di Indonesia, sekaligus menjabat sebagai CEO di PT Synexis International sejak 2003. Sekarang sebagai CEO Synexis Group, ada 3 anak perusahaan, khususnya di bidang cyber security. Jadi kiprahnya di dunia teknologi dan informatika di cyber security sudah sangat mumpuni. Kontribusi di bidang keamanan cyber juga sudah sering di hire oleh institusi perusahaan nasional maupun internasional. Terima kasih Bu, silakan duduk. Oke, sekarang format kita agak berbeda. Kalau yang tadi presentasi, kalau format kita sore ini lebih ke tanya jawab. Karena kayaknya dari 3 ini berbeda-beda latar belakangnya, ada yang sebelah sana content creator dan selebritinya CFA. Felis dan dengan Bu ini dari teknologi company, teknologi related ya. Jadi kalau gitu saya mulai dari Mbak Felicia dulu ya. Saya panggil Mbak nggak apa-apa ya? Iya Mbak aja. Saya kalau panggil Bu kok kayaknya saya malu sendiri. Aneh gitu ya. Siap. Oke, saya mulai. Terima kasih sebelumnya. Saya mau nanya aja langsung kali ya, biar nggak ini. Boleh di-share dulu nih, ini pertanyaan semua sama nih ketiga panelis ya. Seberapa besar keterlibatan perempuan dalam ekosistem bisnis dan usaha Anda? Oke, terima kasih ya untuk Bu Naila dan selamat sore untuk semuanya. Terima kasih udah stay dari awal sampai akhir. Seru banget akhirnya ketemu banyak muka-muka yang udah pernah lihat sebelumnya dan juga teman-teman baru ya. Kalau boleh cerita sedikit, mungkin kalau dari yang lain-lain tadi perusahaannya besar, punya banyak pegawai. Jujur aku dengan sangat bangga aku bilang untuk membangun apa yang kita punya, menurut aku kita ya, karena we are a team yang bikin platform-platform ini di YouTube, TikTok sama Instagram, kita cuma berlima sampai sekarang. Dan 3 diantaranya itu perempuan. Jadi waktu itu kalau aku boleh cerita dikit, aku resign dari CLSA Sekuritas tuh di 2020, thanks to pandemi juga sebenarnya. Terus aku rekrut 1 manajer dan 1 head of kreatif lah, bilangnya seperti itu. Dua-duanya perempuan, 1 di Surabaya, 1-nya di Samarinda. Jadi semuanya dari kota-kota yang jauh gitu dan bahkan aku nggak ketemu sama mereka setiap hari gitu, mungkin dalam setahun nggak ketemu gitu kan, nggak ketemu langsung. Tapi semua bisa terjadi thanks to teknologi. Dan aku bangga banget, manajer aku saat itu dulu dia resign dari, awalnya masih part time pas sama aku ya dari Intiland. Tapi akhirnya dia resign dan kemudian dia sekarang punya agency yang manage talent-talent kreator keuangan selain aku. Mungkin sekarang udah ada kayak 8 sampai 10 talent keuangan di bawahnya dia, pegang agency untuk script writing dan juga video editing. Jadi aku juga sangat bangga, namanya Kaylin. Kemudian yang head of creative, dia dari Samarinda dan dia itu saat ini sudah menikah, sudah punya anak, tapi tetap bisa berkarir dan melakukan banyak hal berkarya bareng-bareng bersama tim kita. Menurut aku thanks to teknologi dan aku jujur bangga banget dengan tim aku yang kecil tapi kita bisa achieve big things together sih. Bu Desi, same question Bu, boleh di-share seberapa besar keterlibatan perempuan di Boleh Visa? izin bentar nggak sebelum aku menjawab pertanyaan itu, aku mau tayang video karena video ini sedikit menjelaskan tentang teknologi Visa. Karena memang orang awam tuh semua taunya Visa itu kartu kredit ya, tadi Mahani saya ya. juga. Nah, saya mau menjelaskan dengan video ini, lama kok, coba dengerin dulu ya.
kasih ibu-ibu, kayaknya muda-muda semua di sini ya, sedikit para prianya untuk kesabarannya tadi menonton. Jadi cuman sekilas aja, Visa ini adalah sebuah perusahaan teknologi global di mana kami mengelola network. Nah, networknya tadi yang dijelaskan kita sebut namanya VisaNet. Tapi VisaNet itu sebenarnya jaringan atasnya aja. Di dalamnya itu banyak sekali bisa memproses benar consumer payment seperti kartu kredit, kartu debit, ataupun di luar negeri juga ada kartu prepaid. Tapi di luar itu kami memproses transaksi untuk B2B, ada remittances, dan juga ada berbagai value added services. Tadi dinyatakan bahwa network kami ini bisa memproses transaksi sebanyak 76.000 per second dengan uptime hampir 100%. Begitu. Nah, boleh sekilas itu aja, nanti saya jawab ya pertanyaannya tentang peran wanita di Visa. Kalau tadi Mbak Feli pegawainya berapa tadi? 5 ya? 5. Kami kalau di Visa Indonesia juga nggak banyak. 50.000 gitu. Enggak, kalau di Visa Indonesia cuma 40 nggak banyak. Nah, tapi comeback ke masalah wanita di ekosistem Visa ya. Visa tentunya menjunjung tinggi untuk keberagaman, inklusivitas, begitu juga untuk kesempatan yang diberikan kepada perempuan, itu sama aja dengan pria. Begitu juga untuk menduduki posisi penting. Bisa kita lihat country manager Visa, itu Ibu Fira Widyasari, unfortunately dia nggak bisa hadir di sini hari ini. Beliau adalah perempuan bertalenta yang dipercaya untuk memimpin Visa di Indonesia. Dan juga tim leadershipnya di Visa, mayoritas 58% itu wanita, termasuk saya. Dan juga secara keseluruhan Visa yang 40 tadi, mayoritas 57%-nya juga perempuan. Nah, yang lebih luar biasa, secara Asia Pacific region, kami termasuk Indonesia, itu diberikan target bahwa posisi wanita itu minimum 50% harus menduduki, direktur dan ke atas. Minimum 50% harus wanita. Kayaknya hanya satu-satunya perusahaan yang memberikan target ya, itu KPI kami. Jadi posisi direktur ke atas minimum 50% harus diisi oleh wanita. Nah, di secara global juga kita punya vice chairman, itu seorang wanita, Ibu Kelly. Beliau report ke chairman dan global CEO. Jadi kalau lihat dari data-data tadi tentunya sangat jelas ya bahwa di Visa, di ekosistem bisnis Visa peran wanita itu sangat besar, Mbak Naila. Terima kasih Bu Eva. Di Sinexis hilang juga ya. Oke, mungkin ya paling beda saya ya di sini. Jadi sebelumnya ingin memperkenalkan dulu, saya Eva Nur, saya dari perusahaan Sinexis Internasional, di mana itu adalah perusahaan keamanan cyber security pertama di Indonesia. Kita mulai dari tahun 2003. Nah tadi kalau menjawab pertanyaannya, keterwakilan perempuan di sektor ini seperti apa? Kita tuh masih sedih sih. Di Indonesia sendiri, di global itu 28% keterwakilannya perempuan. Tapi kalau di Indonesia baru 11%. Kita berusaha, sangat berusaha untuk mencoba meningkatkan jumlahnya agar kesenjangannya juga makin kecil gitu ya. Nah ini jadi PR juga buat kita. Nanti saya cerita kenapa sih peran perempuan itu penting sekali di keamanan siber. Mungkin nanti kita teruskan. Itu aja. Makasih. Saya ngobrol sama Mbak Feli dulu ya Bu ya. Mau tanya dong dalam proses membangun financial literacy and inclusion gitu kan. Itu apa aja sih tantangan yang dihadapi Indonesia? Oke. Boleh pinjam clicker-nya? Mungkin kalau di sekeliling kita jarang kali ya dengar cerita-cerita kayak gini ya. Cuma ternyata cerita-cerita seperti ini banyak sekali terjadi ketika kita ke daerah-daerah yang mungkin second tier city, fourth tier city gitu ya. Mungkin kayak cerita-cerita bahwa yang lately yang lagi heboh banget cerita di Gresik, ibu dia minjem 700 juta di bank udah nyicil dari 2012, per 2023 saat ayah sama suaminya udah meninggal pokok utangnya gak berkurang-kurang, tetap 700 juta. Belum lagi soal judi online yang ngefek juga ya ke saham-saham di Indonesia gitu. Beberapa perbankan yang marketnya low middle class juga
kena efek juga dari situ. Jadi ini tantangan yang sangat besar dan menurut kita akhirnya tergabung ya di dalam suatu gerakan namanya Gerakan Memutus Rantai. Nanti aku mungkin akan cerita dikit kenapa. Karena kita merasa kayak personal finance tuh belum dianggap sepenting itulah ya, dan nggak pernah diajarin di sekolah gitu. Bahkan akuntansi yang diajarin pas SMA tuh lebih ke malah sebenarnya itu untuk manajemen keuangan perusahaan atau korporat gitu kan, instead of personal finance kita sendiri gitu. Dan itu yang membuat kayak di 4 desil terbawah, kalau kita lihat consumption to income-nya malah consumption-nya lebih tinggi daripada income-nya gitu. Oleh karena itu walaupun inklusi kita bagus banget, ini angka 2022, 85% sudah mulai, tapi sebenarnya yang kalau kita lihat perspektif lainnya ya, secara literasi, which is orang ngerti atau enggak, cuma 50%. Berarti artinya 85% bisa mengakses dan mungkin sudah memulai produk perbankan, tapi cuma 50% yang benar-benar mengerti gitu kan. Berarti gimana tuh, yang mulai ada 30% lebih tuh yang mulai tapi nggak ngerti gitu. Oleh karena itu ngefek juga tuh, makanya makin banyak investasi bodong dan lain sebagainya. Karena teknologi memungkinkan kita untuk investasi dengan sangat mudah. Tapi nggak dibarengi dengan edukasinya, mungkin nggak secepat teknologi untuk aksesnya lah ya. Nah oleh karena itu kami merasa, aku dan kita ber-12 tahun lalu kita bikin namanya Gerakan Memutus Rantai. Karena kita ngerasa kayak kita semua nih apalagi sih yang mau kita capai gitu. Dan kita ngerasa kayak kita udah berusaha sebegininya tapi kok masih banyak ya cerita-cerita judi online, 80.000 pemain judo itu anak SD itu kayak dari mana kok bisa seperti itu gitu. Kita ngerasa ibu-ibu, anak muda yang di bawah, yang di grassroots itu yang gak akan pernah bisa tersentuh oleh social media. Mereka nontonnya mungkin bukan kita gitu, nontonnya mungkin Raffi Ahmad atau Atta Halilintar, tapi mungkin mereka kalau ngomongin uang juga not sure apakah itu di endorse, apakah itu benar-benar mereka mengerti atau seperti apa. Jadi kita akhirnya ini kemarin di Juli kita ke Cilegon, kita emang coba ke kota-kota yang second third tier city lah, Cirebon, Cilegon, next kita mau ke Banyuwangi, Salatiga, dan kita bikin buku, kita rekrut volunteer, dan karena kita ngerasa kita nggak mampu nih, kita ber-12, kita punya kerjaannya masing-masing, kita punya keluarga masing-masing, kita nggak bisa nih ber-12 membantu ribuan orang. Kita butuh volunteer puluhan orang dari setiap daerah sebagai perpanjangan tangan kita untuk bisa menyentuh dan lebih in touch lah ya sama 2 target audience kita tuh anak muda sama ibu-ibu. Karena menurut kita itu 2 agent of change-nya, ibu-ibu yang bisa merubah keuangan keluarganya saat ini, sedangkan anak muda agent of change of keluarganya di masa depan, in the future. Ya mungkin kira-kira itu sih ya tantangan yang maksudnya kita rasakan sekarang dan we are trying to do something about it. Thank you, very interesting. Sekarang saya mau nanya soal tadi kan literasi gitu ya, bagaimana cara distribusi informasi, dissemination gitu. Boleh di-share nggak ke kita bagaimana leverage social media? Because you're one of the amongst us the CFA charter holders, probably you're the most popular. Oke, terima kasih. Ya itu sebenarnya menurut aku lebih banyak hokinya ya daripada, aku yakin banyak banget teman-teman di luar sana yang mungkin berusaha bekerja keras untuk menjadi bikin personal branding, tapi menurut aku beruntung sih dan hoki ya di saat yang tepat di 2020 bikin YouTube yang awalnya cuma untuk ngejawab pertanyaan temen, soalnya temen aku banyak yang nanyain, terus aku kayak ngerasa kayak customer service gitu loh. Soalnya pertanyaannya sama, terus panjang, dan cara menjawabnya misalnya kan panjang ya jelasinnya, daripada aku satu-satu balasnya, udahlah nonton video aku aja, sebenarnya sesimpel itu. Dan ternyata banyak juga ya yang membutuhkan dan suka, dan akhirnya ya kita bisa branch out ke Instagram, ke TikTok juga, jadi I think that's ini sih lebih luck ya on my side. Dan ngomongin soal itu, selain social media, menurut aku social media aja nggak cukup karena kayak kurang sih call to actionnya ya. Maksudnya oke, mereka nonton video aku dan what gitu. Jadi
mulai dari 2021 kalau nggak salah ya, aku bikin kayak, ini website namanya feliciaputrichasaka.com aja sebenarnya. Tapi intinya ini kalkulator sih, karena yang aku ngerasain juga, orang mau mulai tapi bingung mulai dari mana gitu. Biasanya saran-saran orang adalah cari aja financial planner atau financial advisor. Tapi mahal gitu, kayak 1 jamnya bisa 1 juta gitu, mungkin itu paling atau 500.000, which is a lot gitu untuk mass market gitu kan. Akhirnya aku coba democratize that access, bikin teknologi. Jadi orang kayak bisa ngitung lah sebenarnya, misalnya dia mau say apa contohnya ya, mungkin dia mau ngumpulin dana darurat gitu. Jadi di situ ada mimpi-mimpinya banyak, misalnya dia mau ngitung dana darurat, nanti di dalamnya ada rekomendasi juga. Kayak misalnya nih dia investnya cuma bisa 1 juta per bulan, tapi dengan kalau dia mau mencapainya 5 tahun lagi, ternyata dia harus investnya 2,4 instead of 1 juta doang. Atau kalau dia nggak bisa nambah jumlah investasinya, dia harus tunda nih mimpinya dari 3 tahun jadi 7 tahun gitu. Jadi I really hope maksudnya hal-hal yang dengan teknologi ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan gratis gitu. Ini aku nggak ngambil ads, menurut aku ini charity project dan ya ini salah satu contohnya juga yang analisa KPR ya. Jadi ya hopefully dengan bahasa-bahasa yang sederhana, to the point, nggak terlalu panjang, orang lebih tahu ya dari tanpa harus membayar atau ngeluarin uang gede for financial planner atau advisor. Itu aja sih, Bu Naila. Oke, thank you Mbak Feli. Sekarang saya mau nanya dengan Bu Desi nih. Kalau Visa kan saya mikirnya kartu kredit sama network tadi ya Ibu bilang. Jadi saya ada 2 pertanyaan. Yang satu soal spending nih Bu. Kalau tadi Felicia ngomongin soal investasi, sekarang kita pindah ke sisi satu aja spending. Ada perbedaan nggak sih Bu kalau dari Visa lihatnya antara perempuan sama laki-laki dalam melakukan pembayaran transaksi elektronik? Nah begini nih Mbak Naila dan juga teman-teman di sini kan Visa itu kan perusahaan jaringan ya, network untuk memproses transaksi. Oleh sebab itu sebenarnya kami tidak memiliki data PII namanya, Personal Identifiable Information atau data pribadi. Jadi aman ya, data-data teman-teman gak ada di networknya Visa. Data-data itu ada di masing-masing bank Anda. Nah jadi untuk menjawab itu mungkin tidak tepat bahwa bagaimana kita di Visa tidak bisa membedakan perilaku konsumen pria atau wanita dalam bertransaksi. Tapi kami percaya Mbak Naila bahwa di era digital ini baik pria ataupun wanita mereka dalam bertransaksi elektronik itu seimbang. Kita bisa lihat dari data literasi keuangan dan inklusif inklusi keuangannya mereka, di mana berdasarkan data OJK dan BPS kita tahu bahwa literasi keuangan wanita itu lebih tinggi loh dibandingkan pria. 67% dibandingkan 64%. Dan juga untuk inklusi keuangan wanita juga lebih tinggi, 76% dibandingkan pria yang hanya 74%. Jadi kita bisa bangga nih secara keuangan, mungkin bantuan dari Felicia kali ya. Banyak wanita-wanita jadi lebih literate ya untuk financial. Nah, Visa sendiri untuk inklusivitas ini kami berperan aktif dengan seluas-luasnya membuka akses digital payment untuk masyarakat Indonesia dengan bekerjasama dengan para stakeholders, dengan issuer, bank penerbit ataupun fintech. Sekarang sudah banyak juga issue kartu melalui bank. Kemudian juga para acquirer atau merchants juga dengan asosiasi. Tujuan kita apa? Tujuan kita untuk mewujudkan cashless society di Indonesia. Cash kita ini masih besar ya teman-teman. Kita itu cash itu masih 68%. Bandingkan kalau kita benchmark ke China itu sudah hanya 4%. Jadinya makanya pemerintah kita banyak ngelihat what happened in China gitu ya. Jadi PR kita inklusivitas ini kita terus, itulah perannya Visa salah satunya untuk itu. Dan untuk literasi keuangan pun Visa berperan aktif. Kami memiliki program khusus untuk perempuan, kami sebut Ibu Berbagi Bijak, di mana kami memberdayakan para ibu-ibu terutama yang di luar kota untuk mereka memiliki literasi keuangan, untuk mereka
bisa mengelola keuangan pribadinya apapun juga untuk mereka udah mulai berbisnis. Jadi kami membuat mereka melakukan lokakarya, pendampingan, juga mereka kan business matching untuk mengajarkan mereka jualan di sosial media dan lain sebagainya. Dan program ini sudah kami lakukan sudah sejak 2017 bekerja sama dengan pemerintahan daerah, dengan Bank Indonesia, OJK, begitu juga dengan kementerian terkait. Begitu Mbak Naila. Makasih Bu. Tadi Ibu ngomong soal peningkatan transaksi digital gitu ya. Pertanyaan saya sekarang gimana nih caranya melindungi diri dari fraud ya? Fraud, semua kita ini panik ya kalau kena fraud ya. Oke, kalau fraud itu bisa terjadi ke siapa aja ya, baik itu perempuan ataupun pria. Dan tentunya fraud prevention itu kami tidak membedakan apakah pria dan wanita. Yang paling sering fraud terjadi mungkin teman-teman dengar ya tentang social engineering, di mana fraudster ini mentargetkan kepada individu yang rentan dengan memanipulasi para konsumen ini untuk membagikan OTP biasanya ataupun data pribadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus melakukan edukasi kepada konsumen ini untuk tidak membagikan OTP ataupun data pribadi lainnya. Dan di sini Visa terus melakukan edukasi, contohnya melalui sosial media, dengan berbicara langsung dari berbagai event, forum, talk show, dan lain sebagainya. Nah, secara teknologi, Visa juga melakukan inovasi untuk melakukan perlindungan konsumen, misalnya untuk perlindungan waktu ibu-ibu ini lagi hobi ya, belanja online ya, di Tokopedia lah atau di mana gitu. Nah, apa yang kami lakukan sekarang inovasinya adalah meminta para issuer untuk move away dari SMS OTP. Teknologinya sudah ada dan mungkin sebagian penerbit sudah menerapkan dan masih banyak lagi yang sekarang dalam proses implementasi dengan Visa, di mana nanti jangan kaget ya ibu-ibu kalau tidak dimintain OTP lagi waktu transaksi enak-enak di Tokopedia, loh OTP-nya mana? Jangan khawatir karena bank melakukan autentikasi dengan cara dia akan keluarkan push notifikasi. Jadi pada saat check out misalnya di Tokopedia akan muncul notifikasi untuk melakukan autentikasi. Tinggal pencet notifikasi, bank bisa memilih melakukan PIN mobile melalui mobile PIN ataupun melalui biometrics. Kalau ibu sudah menggunakan biometrics bisa dengan fingerprint ataupun facial recognition. Itu sangat penting karena OTP itu sangat prone ke social engineering dan malah di negara maju seperti Singapura pun yang kita pikir udah cerdas-cerdas ya masyarakatnya, mereka juga kena dengan social engineering. Oleh sebab itu BI-nya di Singapura namanya MAS itu sudah melarang menggunakan SMS OTP dan kita akan menuju ke sana juga. Nah, kalau tadi fraud prevention untuk autentikasi online, kita juga melakukan solusi untuk fraud prevention yang kami sebut fraud detection system untuk para penerbit, di mana kita menggunakan AI, teknologi AI untuk mengenerate score untuk setiap transaksi. Nah, skor ini dipergunakan oleh issuer dengan parameter lain untuk mendetek apakah itu fraudulent transaction. Dan jadi banyak sekali tool-tool yang dipakai, jadi jangan khawatir untuk bertransaksi dengan kartu, khususnya kartu Visa. Dan ada lagi teknologi baru, dengan adanya API, kita melakukan fraud prevention dengan mobile banking. Jadi kebayang ya, mungkin Mbak Eva, Mbak Feli, atau Mbak Naila sedang belanja di luar negeri. Tiba-tiba kartunya diblok karena dari issuernya curiga, itu bukan Mbak Naila. Bayang ya lagi di luar negeri, bete dong kartu diblok, malu di depan dan juga mungkin nggak bawa. Bagaimana nelfon, pulsa berat ya, roaming kalau telepon ke Indonesia. Nah dengan API teknologi ini, issuer bisa melakukan real time notification, push notification waktu transaksi terjadi. Bank akan mengatakan kami mendekline transaksi Anda karena kami curigai ini bukan Anda yang melakukan. Tolong konfirmasi apakah ini Anda. Misalnya itu UX-nya ya. Maka si Mbak Naila atau Mbak Eva yang lihat itu pencet push notifikasi, kemudian tinggal confirm if itu benar ya. Ini benar saya. Nah kalau itu benar, Mbak Naila, Mbak Eva nggak perlu kontak lagi. Dia automatically kartunya udah bisa langsung dipakai lagi. Ya, jadi itu teknologi baru untuk memanage mitigasi resiko, at the same time memake sure customer experience-nya terjaga dengan baik. Itu contoh-contoh. Makasih Bu, sebagai orang yang sering banget kartunya tiba-tiba dipakai orang dari Moldova.
dari Estonia tuh kayak senang dengarnya ada teknologi yang mengurangi risiko itu. Kalau tadi saya sekarang nyambung ke Bu Eva nih, tadi kita ngomongin fraud ya. Jadi karena Ibu pakar cyber security Indonesia, saya nanya dong ini gimana sih, boleh tolong di-share trennya untuk cybercrime di global dan Indonesia? Oke. Sebelum saya cerita trennya seperti apa gitu ya, landscape keamanan siber di global maupun di Indonesia seperti, saya mau tanya dulu, siapa yang di ruangan ini punya sosial media, angkat tangan? Semua ya. Oke, siapa yang di handphonenya itu ada aplikasi beauty filter? Nggak ada ya? Atau nggak ada yang mau ngomong nih di sini? Oke, tadi juga sudah diceritakan ya bagaimana teknologi itu membantu sekali dari sisi bagaimana supaya kenyamanan pelanggan itu juga sudah ada sisi trust-nya gitu ya. Jadi tadi juga Bu Neneng cerita juga bahwa ada tuh kalau di kita itu untuk perempuan kalau menggunakan aplikasi ada button khusus misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan teknologi itu sudah punya banyak layer dari keamanan sibernya gitu ya untuk melindungi pelanggannya. Nah, itu kan dari sisi perusahaannya. Sekarang kita dari sisi konsumennya nih seperti apa. Tadi juga disebutkan bahwa konsumen terbesar gitu ya di apalagi e-commerce, kalau kita ngomongin e-commerce masih paling banyak itu adalah perempuan. Walaupun dari sisi jumlah pembelian itu lebih banyak laki-laki, tapi frekuensinya itu untuk belanja masih banyak perempuan. Nah, kalau kita ngomongin trennya cyber security itu seperti apa, yang paling banyak itu masih di social engineering. Social engineering itu apa sih? Jadi di social engineering ada teknik namanya phishing. Teknik phishing ini kalau kita suka dapat SMS atau WhatsApp atau email yang tolong klik link ini, tautan ini gitu. Biasanya atau ada kurir SMS bilang barang Anda sudah di jalan, apakah benar ini lokasi Anda? Karena kita udah merasa mesen barang nih, kita biasanya klik aja. Sebenarnya di situ ada malware yang sudah dimasukkan ke dalam situ atau trojan yang itu bisa istilahnya mereka bisa mengakses handphone gitu ya, dan bisa juga mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Nah itu paling banyak masih di Indonesia. Tapi kalau secara global kita melihat, kan kita tahu nih ada perang di beberapa negara gitu ya. Jadi perang cyber pun terjadi di negara-negara tersebut gitu ya. Jadi lebih kompleks lagi kalau ngomongin landscape-nya di global. Tapi kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia itu masih yang simple-simple aja. Kayak tadi tuh mengklik, makanya saya suka bilang ingat 3K. Apa tuh 3K? Kalau kepo jangan diklik karena pasti jadi korban gitu. Kalau perempuan kan kepo apa nih, diklik terus kemudian jadi korban. Jadi kalau ada dapat email atau apapun ada tautannya, verifikasi ini dilihat dari siapa, terus kemudian apakah benar kita melakukan hal tersebut, dan sebisa mungkin delay aja dulu, sehari aja. Karena apa? Karena biasanya penjahat cyber itu punya waktu gitu, dia kirim nih di blast emailnya, link yang ada trojannya atau WhatsAppnya, dia ada waktu yang nanti ada time outnya. Jadi itu tidak bisa, lebih baik kita delay. Jadi jangan suka kalau dapat apa-apa langsung cepat gitu ya. Itu nomor 1 memang masih social engineering, phishing. Yang kedua apa? Ransomware. Kalau dari sisi perusahaan, ransomware itu masih tertinggi. Nah ini makanya banyak perusahaan-perusahaan sekarang kalau kita lihat zaman dulu nih, kita kalau dengar berita kebocoran data atau perusahaan kena attack itu jarang sekali. Tahun ini setiap minggu ada gitu ya. Nah itu kenapa? Karena digital transformasi itu resiko yang mengikutinya itu adalah keamanan siber. Jadi tetap kita harus mengedukasi gitu ya, baik dari sisi perusahaannya maupun konsumennya. Nah ada satu lagi yang lebih menakutkan, ini baru terjadi beberapa bulan ini. Itu adalah deepfake.
Apa itu deepfake? Tadi makanya saya tanya, ada nggak di sini yang punya atau menggunakan aplikasi filter beauty atau filter apapun yang bisa melihat kita lebih cantik lagi gitu ya. Saya tidak bilang bahwa aplikasi itu tidak baik gitu ya. Pasti ada yang bagus gitu, ada yang sudah security-nya sudah bagus di situ. Tapi kita harus hati-hati. Karena apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi itu? Aplikasi itu menggunakan AI. Nah, ketika kita melakukan foto, AI-nya dia akan jalan nih untuk melakukan si beauty itu. Foto kita terstore di servernya mereka, gitu. Kalau perusahaannya itu secure, data kita aman di servernya mereka. Tapi kalau perusahaan itu tidak secure, terus kemudian datanya bocor, diambil, berarti data kita, foto kita kemana-mana. Nah ini kemarin terjadi beberapa bulan, ada satu perusahaan, direktur keuangannya minta Zoom. Terus kemudian dilakukan Zoom, urgent, harus ada Zoom. Oke, di Zoom, di situ dia ngomong bahwa ada instruksi harus melakukan pembayaran. Di Zoom itu terlihat nyata bahwa orangnya dia, si direktur keuangan ini. Gitu ya, eksekutif keuangan. Nah, karena Zoom dan real gitu ya, mereka bilang, oh oke, kalau gitu kita akan lakukan setelah meeting ini. Setelah meeting dilakukanlah pembayaran tersebut. Dan apa yang terjadi bahwa orang yang ada di Zoom itu adalah AI. Gitu. Jadi bisa dibayangkan itu adalah deepfake. Bisa dibayangkan bagaimana deepfake itu sudah semirip mungkin dengan real gitu ya. Nah, jadi saya di sini cuma mau bilang bahwa apapun yang kita punya di handphone kita, di komputer kita, di gadget kita, kalau kita mau install sesuatu, pikirkan bahaya apa yang mengikuti kalau kita install aplikasi ini gitu ya. Itu sih trennya yang lagi sekarang banyak nih. Saya langsung stres dengernya, Zoom aja bisa AI. Oke. Tadi beberapa cybercrime ya Bu ya. Kalau boleh tanya soal spesifik perempuan tuh ada pattern tertentu nggak sih? Ya, nah perempuan balik lagi. Menurut data juga dari global dan di Indonesia, korban kan kalau ngomongin the weakest link itu human ya. Nah yang masih tidak enaknya itu adalah perempuan dan anak-anak yang jadi korban gitu. Jadi perempuan itu masih paling rentan, anak-anak juga rentan gitu ya. Kenapa? Karena ternyata dari data SafeNet itu bilang bahwa perempuan itu paling sering kena cyber stalking, cyberbullying, doxing, terus kemudian yang ya tadi AI lebih ke dia mengatasnamakan orang itu gitu ya. Jadi ini masih sering gitu, masih banyak sekali di Indonesia gitu. Jadi makanya kalau yang menggunakan sosial media nih harus selalu waspada dan juga cerita juga ke keluarga, ada apa aja sih gitu. Terkait dengan kenapa perempuan masih banyak itu karena mereka dalam menggunakan sosial media itu kan merasa kita udah aman nih, kan ada perusahaannya juga sudah mengamankan gitu ya. Nah masih ada sisi perempuan tuh masih ada sisi seperti itunya, dan anak-anak. Nah ini anak-anak juga, anak-anak mungkin di sini di ruangan ini yang punya anak-anak gitu yang main game online, ini hati-hati karena banyak sekali gitu ya predator-predator yang mengintai anak-anak ini, mencoba untuk penetrate anak-anak ini lewat game online. Jadi sebisa mungkin kalau punya anak dilihat chatnya sama siapa saja gitu ya, cukup umur atau tidak untuk aplikasi tertentu. Jadi anak-anak dan perempuan itu masih banyak korbannya. Mungkin habis ini ibu-ibu yang punya anak di sini langsung uninstall semua game di handphone anaknya. Panik. Oke, saya mau nanya soal ini nih Bu, new technology ya. Ini saya mau nanya ke semua sih. Seberapa jauh incorporate new technology in developing business, juga sekalian sama career opportunity-nya apa dan path-nya bagaimana?
Itu pertanyaan penutup saya sebenarnya. Silakan siapa mau duluan? Aku duluan, oke terima kasih. Yang pertama bagaimana kita meng-onboard new technology dulu ya. Kalau di Visa kita tanpa henti selalu berinovasi untuk mengembangkan sistem pembayaran yang handal, aman dan nyaman bagi pengguna. Contohnya ini yang nggak jauh-jauh, kita punya yang sudah tahu ya teknologi NFC atau contactless yang merupakan fondasi untuk the future of payment, di mana Visa kemudian menggabungkan teknologi ini dengan teknologi tokenisasi yang mana saya yakin teman-teman di sini semua punya kartu debit atau kredit yang pasti tahu kalau di kartunya itu ada 16 digit. Nah kedepannya nomor itu adalah nomor yang sakral ya, itu kita devalue dengan si token. Nah, dengan teknologi ini kita bisa ngelihat perkembangan form factor dari berbagai jenis pembayaran. Kalau di luar negeri mungkin teman-teman udah bisa lihat itu menggunakan mobile payment seperti Samsung Wallet, Google Wallet, Apple Pay, Garmin, bayar pakai jam, atau mungkin di negara yang maju mereka bisa membayar electric vehicle di mobil tanpa harus menggunakan kartu. Cuma di dashboardnya either pakai voice atau bisa juga pakai tinggal tekan aja di dashboardnya. Mungkin kedepannya juga teman-teman bisa lihat kita bisa menggunakan ada TV, smart TV, ada iklan pizza misalnya kita tinggal instruksi I want to order pizza, large size, pepperoni, whatever, semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan touch contactless. Nah ini bagaimana untuk teknologi ini bisa terjadi, tadi yang ada NFC dan dengan Visa untuk keamanan kita mendevalue nomor tadi. Jadi nomor tadi itu tidak akan beredar lagi ya. Nomor itu yang ada misalnya di HP Samsungnya, di HP Apple, di smartwatch, di mana-mana itu adalah token. Dan dia device binding, jika misalnya HP-nya hilang jangan khawatir, yang dimatiin cuma di HP itu, yang lain-lainnya masih tetap aktif. Dulu kalau kita pakai kartu hilang ya udah kita nggak bisa belanja lagi, semuanya udah card on file yang ada di Tokopedia dan yang lainnya hilang, ini nggak perlu lagi. Jadi teknologi itu kita embark dan kita make menjadi sebuah teknologi pembayaran yang nyaman, handal dan aman ya bagi penggunanya. Kemudian yang kedua, tadi kita ngomong AI. Teknologi AI ini sebenarnya Visa itu pioneer. Tadi saya sebutkan kita use case yang kita pakai adalah untuk fraud prevention. Jadi setiap transaksi yang di-generate itu yang kita lakukan itu akan di-generate tuh ada score yang dipakai oleh issuer untuk dilakukan mitigation fraud. Jadi mereka bisa tahu dengan transaksi si A, apalagi dengan device macam-macam data yang sekarang ada, itu bisa dilakukan skornya jauh lebih mumpuni dengan AI tadi. Dan juga mungkin kita sekarang di era ngomongin open banking. Visa itu barusan di 2002 lalu membeli sebuah perusahaan open banking, Ting, di mana kita sedang integrasikan, kedepannya kita akan embark dengan new payment solution menggunakan open banking. Dan banyak lagi lah pokoknya teknologi itu yang baru yang selalu Visa terus berinovasi untuk memberikan kenyamanan untuk kita ke semua. Pertanyaan kedua tadi tentang? Oh karir. Oke, karir path di teknologi. Nah pasti kita semua sadar ya, kita semua di era digitalisasi, digital ekonomi, hampir semua speaker tadi menyebutkan is growing very fast dan tentunya karir di teknologi ini sebuah karir yang sangat seksi, sangat happening dan tentunya kami mengharapkan juga para perempuan ini terus bisa mengambil kesempatan ini. Dan seperti tadi saya sebutkan di awal, di Visa jumlah wanitanya jauh lebih besar daripada pria. Jadi memang kesempatannya equal. Dan juga untuk di Visa karirnya tidak hanya ada di Indonesia, juga ada placement ke global dan juga mungkin di regional. Untuk buktinya aja selama saya 3,5 tahun ini di Visa, kami sudah mengekspor 3 orang, jadi setiap tahun ada 1 orang. Dan kebetulan mengekspor dan kita ekspor itu high level. Terus terang kebetulan saya di bagian produk and solution, demand-nya sangat tinggi ya kalau produk ini. Jadi 2 orang itu 1 orangnya itu menduduki posisi seperti saya di Vietnam. Dia pada tim saya, jadi dia promote di Vietnam, memiliki posisi senior director untuk product and solution di Vietnam. Kemudian 2 tahun lalu saya mengirimkan 1 orang director posisi di Singapura
di head office visa di region. Kemudian tahun lalu kami mengirimkan seorang perempuan, senior manager juga di Singapura. Jadi career path-nya tidak hanya buat di Indonesia, tapi juga di regional maupun di global. Selama ada willingness untuk mereka mau di-relocate. Ya, selanjutnya dengan Bu Eva, silakan Bu. Ya, jadi opportunity-nya ya, kalau opportunity-nya itu besar sekali. Tadi kan saya bilang bahwa yang berkarir di keamanan siber itu atau cyber security plus 11%. Jadi kita butuh naikin agar gap-nya lebih kecil gitu ya. Untuk bekerja di cyber security gitu ya, apakah harus lulusan IT? Enggak kok gitu ya. Jadi bisa lulusan apa saja gitu ya. Karena apa? Karena cyber security itu bukan berarti hanya bisa nge-hack aja gitu. Jadi kalau di satu perusahaan itu biasanya kalau di cyber security itu ada bagian compliance, bagian risk gitu ya. Ada juga ada blue team, red team gitu ya. Jadi macam-macam sekali. Ada di komunikasinya juga gitu. Jadi tidak harus lulusan IT, bisa lulusan apa saja. Karena kita punya banyak sertifikasi profesional di cyber security. Nah, satu lagi nih, kita tuh ada talent shortage di cyber security. Secara global itu kita butuh 35 juta talent untuk global. Di Indonesia sendiri belum ada datanya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang punya anak gitu ya, nantinya bingung mau karir kemana, bisa mulai gitu ya ke sana. Karena apa? Karena pasti lowongannya banyak sekali untuk untuk field ini gitu. Lihatnya di mana Bu? Lihatnya di mana? Banyak. Nah, satu lagi saya juga mau titip pesan juga nih untuk ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang butuh bahan atau konten literasi tentang keamanan siber, bisa ke Indonesia Women in Cyber Security website. Di situ ada buku khusus untuk anak-anak gitu, juga ada buku juga untuk ibu-ibu bagaimana caranya belanja online yang aman, menggunakan gadget yang aman, yang simple-simple. Itu bisa diunduh, bisa di-sharing. Kalau bisa di-sharing dengan senang hati, semakin banyak orang yang tahu, semakin orang aware, itu kan kita bisa lebih aman gitu. Makasih Bu. Mbak Fili. Oke, mungkin aku singkat aja. Aku cuma mau bilang bahwa aku cuma mau sharing perspektif baru yang aku dapatkan kalau aku flashback ke 2020 ya. Di saat itu aku nggak tahu kenapa, pokoknya aku tiba-tiba terpikir bahwa sebenarnya aset yang ada di dunia ini yang harus kita kumpulkan, it's not only like tangible asset, financial asset, saham, reksadana, cash, deposito, apapun itu, tapi ternyata digital asset itu penting. Aku nggak bilang bahwa semua orang harus jadi content creator, aku cuma mau bilang bahwa personal branding itu penting. Apalagi terutama untuk perempuan yang kita mungkin lebih ada masanya gitu ya. Mungkin kalau laki-laki lebih bisa mencari nafkah dan berkarir sampai seumur-umurnya lah gitu ya. Tapi kalau perempuan, banyak dari kita yang nanti harus melahirkan, harus bertanggung jawab terhadap anak dan lain sebagainya. Dan menurut aku realistically kita lebih tidak seleluasa laki-laki ya. Dan menurut aku mungkin di saat itu personal branding akan menjadi opportunity. Kita nggak tahu opportunity-nya seperti apa dan akan dari siapa. Jadi menurut aku this is something yang very worth investing. Manage personal branding. Personal branding it's not only about social media, kita berapa followersnya dan apa isi kontennya. Tapi kayak kita mau dikenal orang sebagai siapa dan apa yang bikin kita beda dari orang lain. Dan menurut aku ini adalah digital asset yang gak ada matinya dan kita mungkin gak akan dapat hasilnya sekarang, tapi hopefully somehow sometime in the future itu bakal bantu kita buka pintu-pintu baru di dalam hidup. Itu aja. Thank you Phil. Nah, menarik kan? Makanya ini jadi sesi terakhir karena seru sekali. Saya langsung mikir abis ini saya di rumah ngapain aja ya gitu. Kayaknya banyak banget yang harus dilakukan gitu. Oke, saya kembalikan ke Hani. Terima kasih Mbak Feli, Bu Eva dan Bu Desi. Stay dulu. Terima kasih.